Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat semua, Nana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat semua. Oke, jangan lupa kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Menjaga kebersihan, ya, menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan. Ingat pakai masker saat keluar rumah. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Ivan, silakan dipimpin berdoa. Oh ya, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pergeseran keseimbangan. Nah, untuk memotivasi kalian belajar pada siang hari ini, nanti kelompok yang paling aktif dan juga siswa yang paling aktif akan mendapatkan reward berupa tambahan pulsa dari Bu Eka. Selanjutnya, silakan mengisi presensi terlebih dahulu di Google Classroom dengan tujuan pembelajaran. Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, maka kalian diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan dan penerapannya dalam industri dengan cermat, sehingga kalian dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Untuk mengetahui kemampuan awal kalian pada materi ini, maka silakan kalian mengikuti tes awal terlebih dahulu secara individu. Sudah Bu Eka upload linknya di tugas kelas. Nah, di sini ada tes awal pergeseran keseimbangan. Apakah kalian masih mengingat materi sebelumnya tentang konsep reaksi seimbang atau tentang konsep keseimbangan dinamis? Kemudian, apakah kalian masih ingat tentang reaksi endoterm dan bagaimana dengan reaksi eksoterm? Di sini sudah ada yang menjawab, reaksi endoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor. Apakah benar itu reaksi melepaskan kalor kalau endoterm? Nah, yang lainnya menjawab reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor. Kalau yang eksoterm melepaskan kalor yang benar ya, yang endoterm itu kebalikannya, berarti dia menerima atau menyerap kalor. Deltanya sudah benar untuk endoterm, deltanya berharga positif. Selanjutnya, terjadi pada reaksi bolak-balik pada sistem yang tertutup. Nah, ini berarti menunjukkan tentang kesetimbangan dinamis. Selanjutnya, silakan kalian amati terlebih dahulu, dibaca, dicermati contoh kasus yang mereka berikan berikut. Kecelakaan industri pupuk yang terjadi di Kalimantan Timur. Nah, silakan kalian baca dulu, kalian cermati. Selanjutnya, kalian sampaikan atau kalian ajukan pertanyaan yang belum kalian pahami tentang contoh kasus yang mereka berikan ini. Saya Bu mau tanya. Ya, silakan Dinda. Bu, dari yang saya baca itu kira-kira hal apa ya Bu yang menyebabkan terjadinya bocoran gas amonia pada kecelakaan itu? Oke, kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya kebocoran gas amonia pada kecelakaan industri ini? Oke, pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, ada lagi yang mau menyampaikan? Saya Bu. Ya, silakan, Vina. Apa ada hubungan antara kasus kecelakaan itu dengan materi kita tentang pergeseran keseimbangan? Apakah ada hubungan antara contoh kasus dari kecelakaan industri ini dengan materi kita pada pagi hari ini? Oke, pertanyaan yang kedua. Satu lagi pertanyaan mungkin? Maksimal 3 pertanyaan ya? Oh ya, silakan. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pergeseran keseimbangan? Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pergeseran keseimbangan? Oke, baik. Jadi ada 3 pertanyaan yang kalian sampaikan tadi, maka kita dapat merumuskan, dapat mengidentifikasi masalah tersebut menjadi 3 bentuk pertanyaan seperti ini. Yang pertama tadi, masalah apa yang menyebabkan terjadinya kebocoran gas amonia pada kecelakaan industri tersebut. Kemudian yang kedua, apakah hubungan antara kasus kecelakaan tersebut dengan pergeseran keseimbangan. Dan yang terakhir, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran keseimbangan. Baik, untuk menjawab pertanyaan atau masalah yang sudah kalian rumuskan ini, maka silakan kalian diskusikan dengan kelompok. Kalian akan merumuskan hipotesis berupa pernyataan sebagai jawaban sementara dari masalah yang telah kalian rumuskan. Setelah kalian merumuskan hipotesis secara berkelompok, maka selanjutnya silakan mendownload terlebih dahulu file bahan ajar yang telah Bu Eka lampirkan sebagai tambahan sumber belajar, dan juga silakan mendownload video pembelajaran yang telah Bu Eka lampirkan ini. Nah, silakan mencari dari berbagai sumber untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telah kalian rumuskan tadi. Selanjutnya silakan mengolah data tersebut dengan cara yang pertama mendownload terlebih dahulu LKPD yang telah Bu Eka lampirkan di tugas kelas ini. Kemudian silakan berdiskusi dengan kelompok untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Nah, nanti jawabannya dikumpulkan secara individu dalam bentuk file Word di Google Classroom ini. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan tersebut. Salah satu contohnya itu keausan alat. Ya, silakan Ivan. Menurut saya kondisi peralatan yang kurang prima. Jadi ada berbagai hipotesis yang sudah kalian rumuskan. Dari pertanyaan nomor 1, ada yang menjawab karena keausan alat, kemudian yang kedua tadi karena pemeliharaan alat yang kurang, kemudian yang ketiga karena kondisi peralatan yang kurang prima, sehingga dapat menimbulkan kondisi yang tidak diinginkan tadi itu ya. Oke, pertanyaannya atau masalahnya, faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan? Baik, bagaimana rumusan hipotesisnya? Ya, silakan. Dari kelompok D. Dari kelompok D, ya. Nur Asisa, silakan.
Menurut saya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ada 3, Bu, yaitu konsentrasi, suhu, dan tekanan. Konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Katalis. Oh, oke. Dari Ivan, tambahannya katalis ya? Pengaruh katalis akan mempercepat terjadinya keadaan setimbang. Katalis tidak mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Oke, benar sekali. Jadi dari kesimpulan nomor 9 ini, jika kita analisis, katalis itu tidak menggeser pergeseran kesetimbangan. Dia hanya mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Maka dari situ, dari analisis pertanyaan sebelumnya, apa sajakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan? Konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Oke, benar. Jadi ada 4 ya. Sambil membuktikan kebenaran hipotesis yang telah kalian rumuskan di titik pertama, ada yang tadi menjawab hanya 2, konsentrasi dan suhu, maka ditambahkan volume dan tekanan. Kemudian yang menjawab tadi kelompok E, kelompoknya Ivan, konsentrasi, volume, tekanan, suhu, dan katalis. Nah, itu bagaimana? Benar apa belum atau kurang tepat jawabannya saat merumuskan hipotesis? Bagaimana tanggapannya kelompok E? Betul. Harusnya yang benar ada 4. Katalis tidak menggeser kesetimbangan ya. Oke, baik. Kesimpulan dari kegiatan belajar yang pertama tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan, Astuti. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan yaitu konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan. Konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan. Baik. Kemudian ada lagi. Ya. Katalis tidak mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan, tetapi hanya mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Oke, menurut asas Likatelir, bagaimana cara mendapatkan gas H2 sebanyak mungkin ya? Oke, silakan dari kelompok A, ini bukakan jawaban kalian. Oke, yang pertama, bagaimana Milda? Selalu menambah gas N2 dan H2 secara bergantian. 2. Gas NH3 yang terbentuk segera diambil, misalnya dengan mencairkan atau melarutkannya dalam air. 3. Memperbesar tekanan. 4. Memperkecil volume. Dan 5. Menurunkan suhu serendah mungkin. Oke, dari tekanan, volume, suhu, konsentrasi, semuanya sudah ya. Nah, selanjutnya pada kenyataannya di industri terdapat masalah yang mungkin dihadapi dalam penerapan arah pergeseran kesetimbangan pada proses pembuatan gas amonia. Contohnya apabila dilangsungkan pada suhu rendah, maka reaksinya akan berlangsung sangat lambat, bahkan tidak akan berlangsung. Bagaimanakah solusi yang diterapkan industri untuk mendapatkan gas NH3 yang optimal? Jadi dari soal nomor 2 itu, namanya dijelaskan bahwa selalu menambah gas N2 dan H2 itu selalu secara bergantian. Terus yang kedua itu gas NH3 yang terbentuk segera dipisahkan. Misalnya dengan mencairkan atau melarutkannya ke dalam air, Bu. Selanjutnya. Untuk yang selanjutnya itu reaksinya dilangsungkan pada suhu optimum karena berkisar antara 450 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius. Oke, benar sekali. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan yaitu konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume. Katalis tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, hanya mempercepat terjadinya reaksi kesetimbangan. Yang kedua, prinsip pergeseran kesetimbangan dalam industri diterapkan pada industri pembuatan amonia dan asam sulfat. Namun pada penerapannya harus memperhatikan kondisi real di lapangan. Ternyata penerapan kesetimbangan kimia di kehidupan sehari-hari itu sangat besar manfaatnya. Contohnya pada industri pupuk, semen, dan masih banyak lagi. Oke, itu dari Milda. Dari yang lain boleh silakan? Saya, Bu. Ya, silakan Astuti. Suatu reaksi kesetimbangan harus dijaga agar dapat tetap setimbang, meski diberi pengaruh dari luar, karena dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan industri pada contoh kasus tadi. Selanjutnya, silakan kalian melakukan tes akhir. Tes akhir melalui kuisis ada 10 soal. Di sana sudah Bu Eka masukkan linknya di Google Classroom. Selamat kepada Milda yang pertama. Pada diskusi kali ini, setelah Bu Eka amati di Google Classroom dan juga di Zoom, maka kelompok yang paling aktif yaitu kelompok B. Beri tepuk tangan pada kelompok B. Kelompok yang lain belum tentu tidak aktif ya. Semuanya aktif semua, hanya saja berbeda sekian komentar di Google Classroom-nya. Oke. Bu Eka ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Kita dapat mengambil banyak hikmah pada pembelajaran kali ini tentang pergeseran kesetimbangan yang ada di industri juga. Kemudian sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya yaitu tentang praktikum pergeseran arah kesetimbangan. Baik, untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, silakan dipimpin berdoa. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Terima kasih Bu Eka sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.